Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Syala Aulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Pada video saya kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang perkembangan peran gender. Langsung saja, ini dia. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah suatu konsep yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi pengaruh sosial dan budaya. Perkembangan gender pada anak usia dini. Yang pertama itu, anak mengembangkan kepercayaan tentang identitas gender. Yang kedua, anak mengembangkan keistimewaan gender, sikap tentang jenis kelamin mana yang dikehendaki. Yang ketiga, mereka memperoleh ketetapan gender, suatu kepercayaan bahwa jenis kelamin seseorang ditentukan secara biologis, permanen, dan tak berubah-ubah. Di sini ada tahapan skema gender. Yang pertama itu, seorang anak mempelajari suatu hal yang secara langsung dihubungkan dengan masing-masing jenis kelamin. Yang kedua, sekitar usia 4-6 tahun, anak-anak mulai mengembangkan asosiasi yang lebih kompleks secara tidak langsung terhadap informasi yang relevan atau jenis kelaminnya sendiri, tetapi tidak untuk lawan jenisnya. Yang ketiga, pada usia kira-kira 8 tahun, anak mulai mempelajari tentang asosiasi yang relevan terhadap lawan jenis dan telah mengetahui konsep gender. Pendidikan gender pada anak usia dini. Berbicara tentang pendidikan gender pada anak usia dini tidak dapat terlepas dari dua aspek yang memiliki sebutan khusus, yaitu yang pertama identitas gender. Identitas gender ini adalah rasa seseorang sebagai laki-laki atau perempuan yang diperoleh dari sebagian besar anak-anak pada waktu mereka usia 3 tahun. Selanjutnya di sini ada peran gender. Peran gender adalah perilaku, perhatian, sikap, dan keterampilan dan pertimbangan ciri kepribadian sosial yang tepat dari laki-laki atau perempuan. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan gender anak pada usia dini. Yang pertama itu pengaruh biologis. Setiap orang pada dasarnya menganggap bahwa perilaku anak-anak sebagai laki-laki atau perempuan adalah disebabkan oleh suatu interaksi faktor biologis dan faktor lingkungan. Selanjutnya di sini ada pengaruh sosial. Dalam kebudayaan yang telah berlangsung sejak lama, manusia menentukan jenis kelamin sejak seseorang bayi lahir. Bill mengatakan bahwa orang tua hanyalah salah satu dari sekian banyak sumber tempat individu mempelajari peran gender, sedangkan kebudayaan, teman sebaya, media, dan anggota keluarga lainnya adalah sumber-sumber lainnya. Selanjutnya di sini ada pengaruh kognitif. Konsep anak-anak tentang gender adalah sederhana dan konkret. Anak-anak usia dini bersandar pada ciri-ciri fisik seperti pakaian dan gaya rambut untuk menentukan atau mengelompokkan jenis kelaminnya. Banyak orang tua yang menganggap bahwa masalah gender adalah masalah yang belum saatnya untuk dibicarakan dengan anak, yang dianggap sebagai suatu hal yang baru atau bahkan tabu. Sebenarnya mengedukasi anak mengenai identitas gender atau peran gender itu pada usia dini itu sangat penting gitu untuk menjadi pendidikan anak gitu, untuk menjadi pemahaman baru bagi anak. Konsep gender yang selama ini berkembang sering disalahartikan oleh beberapa golongan dari masyarakat kita. Kesalahpahaman tentang gender ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman orang tua maupun orang dewasa yang ada di sekitar anak mengenai konsep gender tersebut, sehingga pendidikan gender yang diterima oleh anak pun menjadi kurang tepat bahkan keliru. Larangan-larangan kepada anak mengenai aktivitas permainan adalah kurang baik dan tergolong dalam suatu kesalahan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Kesalahan pola asuh seperti ini menyebabkan kesalahpahaman mengenai konsep gender pada setiap anak. Padahal segala jenis permainan itu dapat membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai potensi kecerdasan yang ada dalam diri setiap anak dan dapat berpengaruh pada kualitas hidup anak tersebut selanjutnya. Karena apabila salah satu aspek perkembangan yang ada pada anak tidak berkembang secara optimal, maka hal itu akan menghambat aspek perkembangan yang lainnya. Mungkin itu tadi sedikit video dari saya mengenai penyampaian materi perkembangan peran gender. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.